Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali pemirsa, hari ini saya, Julia Hartanti, dapat kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah pemirsa, tema kita kali ini adalah diabetes, hipertensi, dan juga dislipidemia. Nah, ketiga penyakit ini pemirsa biasa atau sering kita sebut sebagai 3 serangkai penyakit metabolik yang dapat saling terhubung dan bisa meningkatkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Nah, akan kita bahas bersama dengan 2 narasumber cantik kita yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dokter Putri. Halo dokter. Hai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Cantik sekali. Perjalanan aman, lancar? Aman lancar. Aman lancar. Nah juga ada Dokter Wenti. Halo dokter. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Perjalanan aman, lancar? Aman. Aman ya. Nah Dokter Wenti dan juga Dokter Putri, hari ini kita membahas mengenai 3 penyakit sekaligus ini. Kalau Julia baca ini ketiganya ini saling berhubungan. Mungkin bisa dibedah sedikit. Apa itu hipertensi, diabetes, dan juga dislipidemia ini. Mungkin Dokter Putri ya. Boleh silakan. Ya. Hari ini kita membahas materi yang sangat penting dan sangat familiar untuk masyarakat di rumah. Yang pertama ada hipertensi atau yang paling sering dikenal dengan darah tinggi ya dok? Ya, tekanan darah tinggi. Yang kedua ada diabetes mellitus. Nah diabetes mellitus mungkin agak sulit ya menyebutnya, tetapi masyarakat biasanya sebut dengan penyakit gula darah. Gula darah yang tinggi nanti ada jenisnya, ada DM tipe 1, DM tipe 2, atau juga DM yang terjadi pada ibu hamil. Nanti ada klasifikasinya lagi. Tapi intinya DM ini adalah penyakit gula darah yang tinggi. Yang ketiga ada dislipidemi. Nah, dislipidemi juga agak sulit menyebutnya, tapi biasanya orang-orang bilang kolesterol. Gitu. Oh, kolesterol itu? Cuman sebenarnya kalau kita ngomongin dislipidemi lebih banyak lagi. Profil lipid itu ada beberapa acuannya. Tapi biasanya kalau masyarakat umum bilangnya saya kolesterolnya tinggi. Nah itu. Tapi nanti kita akan bahas sebenarnya dislipidemi itu seperti apa sih, gejalanya seperti apa, dan acuannya itu apa saja. Gitu. Baiklah. Nah mungkin langsung saja bisa kita bahas. Mungkin yang pertama silakan Dokter Putri. Ya. Oke. Nah, jadi materi kita hari ini tuh judulnya Kenali Gejala. Tapi kita nggak cuma ngomongin gejala nih hari ini, tapi juga bahayanya seperti apa. Dari hipertensi atau darah tinggi, tekanan darah tinggi, kemudian ada diabetes, gula darah yang tinggi, dan dislipidemia, tadi ya profil lipidnya yang tidak normal. Nah, di sini kita ada gambar ya, gambar yang pertama itu kayaknya orang lagi emosi gitu, lagi marah, ternyata tekanan darahnya itu sampai 200-an gitu. Nah, ini ya gambaran darah tinggi. Yang kedua ada gambaran orang lagi menikmati makanannya, ya menikmati makanannya, terus santai ya, pakai kasur gitu ya, sambil tiduran. Yang ternyata kebiasaan seperti ini itu bisa menjadi faktor risiko yang besar untuk mengarah ke penyakit darah tinggi, gula darah, dan juga dislipidemia ini ya. Jadi kita harus mempelajarinya untuk pencegahan. Karena mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Ya, dok. Ya. Jadi harus dicegah, jangan sampai kita deket-deket sama ketiga penyakit ini. Caranya gimana nanti? Jadi caranya itu kita harus kenal dulu penyakitnya dan risiko orang yang kayak gimana sih yang berisiko untuk terkena hipertensi, gula darah, dan juga dislipidemia. Oke, boleh di next slide. Ini penyakit sangat sering ya terjadi di Indonesia. Apalagi kita jaga di fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas. Itu rata-rata penyakitnya ini benar-benar tinggi gitu angka kejadiannya. Khususnya di Bengkulu juga kita sering banget ketemu penyakit ini. Dan biasanya bukan cuma
hipertensi aja atau gula darah aja atau dislipidemia aja. Enggak, malah sudah ada yang sampai ke jantung, sudah ada sampai ke ginjal, sudah yang komplikasi. Nah, itu yang kita nggak mau. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penyakit dan juga cara mencegahnya itu seperti apa, ya. Bicara ini kan ada 3 penyakit tuh, hipertensi, diabetes, dislipidemia. Nah itu tuh apakah adakah pasien yang ketika mengadu ke Vaskes pertama misalnya puskesmas diabetes langsung dengan hipertensi dan dislipidemia atau baru satu saja penyakit? Ya, ada yang baru satu penyakit, ada juga yang tiga-tiganya ada. Kalau tiga-tiganya ada, udah namanya sindrom metabolik, jadi semuanya udah kena. Berarti Darahnya masuk tinggi, ya. dibilang cepat juga untuk terkena komplikasi itu ya dok ya? Kalau cepat enggak, tapi biasanya dia itu kan silent killer. Kita nggak ngerasa nih gejalanya apa. Kita nggak tahu ternyata lemes-lemes selama ini itu gejala gula darah. Kita nggak tahu selama ini rasanya sakit terus di pundak, sakit terus kepalanya. Dikirain sakit kepala biasa, ternyata tekanan darahnya datang ke puskes 200, 180 gitu. Karena nggak pernah dicek selama ini dan tidak tahu kalau itu adalah gejala awal dari penyakit-penyakit ketiga ini. Boleh di next slide supaya kita bahas tentang faktor risikonya seperti apa begitu. Oke, mungkin bisa dibantu next slide-nya. Oke. Nah, ini ya definisinya seperti apa, Dok, tekanan darah. Jangan salah ya, ada pasien datang, kita bilang 120 per 70, 120 per 80 tekanan darahnya. Oh, tinggi, katanya begitu. Oh, tinggi sekali. Karena tidak tahu acuan tekanan darah tinggi itu yang dikatakan tinggi itu seperti apa. Nah, ada di tabel ini ya, kategorinya ada yang normal, ada yang hipertensi. Hipertensi ini ada lagi bagiannya hipertensi stage 1, hipertensi stage 2 ya, yang implikasinya adalah obatnya nanti berbeda begitu. Ini kan kalau kita bilang normal itu dia di bawah 120 per 80 ya, sistol itu ketika jantung memompa, diastol itu ketika jantung istirahat ya. Tapi kalau dia di atas 120 sampai 139, ini kan dia belum masuk ya ke dalam kategori hipertensi stage 1 ya. Tapi dia sudah masuk ke prehipertensi ini. Jadi sudah harus hati-hati kalau sudah prehipertensi. Biasanya kita sarankan untuk datang lagi ke Vaskes untuk kita pantau. Karena banyak juga nih faktornya. Siapa tahu dia dari jalan jauh terus langsung ditensi, belum sempat istirahat, itu juga bisa. Ya, atau lagi kesakitan banget, biasanya tekanan darahnya meningkat. Jadi ada beberapa faktor, nggak bisa kita langsung bilang dia hipertensi ketika di pemeriksaan yang pertama. Jadi harus diulang ya. Oke, hipertensi dapat menyebabkan stroke, ini ya yang kata Mbak Julia di awal ya, serangan jantung, gagal ginjal, dan penyakit jantung koroner. Jangan sampai ya kalau kita sudah sampai ke penyakit komplikasi seperti ini, pengobatannya udah lain lagi, udah lebih ribet begitu. Nih, kita cerita dulu nih, gimana sih bisa terjadi hipertensi? Kenapa bisa terjadi tekanan darah tinggi begitu? Jadi kalau kita ngomongin pembuluh darah kita itu kan dia lentur. Pembuluh darah itu lentur, dia ada kekuatan untuk melebar, kekuatan untuk menyempit. Tapi kalau misalnya dalam keadaan kita konsumsi banyak makanan berlemak, makanan berminyak, goreng-gorengan lah, santan-santanan, yang akhirnya nanti dia berkumpul menjadi plak yang menghambat jadi sumbatan di pembuluh darah itu. Pembuluh darah kita itu kan taunya dia harus menyuplai darah dari otak sampai ke ujung kaki. Jadi kalau misalnya pun ada plak di dalam pembuluh darah, dia akan terus bekerja. Sampai suatu ketika pembuluh darah kita itu sudah hilang kelenturannya karena dia pompanya kuat terus-menerus gitu. Harus memompa kuat kan untuk menyuplai darah dari otak ke ujung kaki. Tapi kalau misalnya ada sumbatan, akhirnya dia terus-terusan berusaha untuk mengeluarkan darah, untuk mengalirkan darah, pada suatu momen, pada suatu ketika kelenturannya nanti akan berkurang. Nah, kelenturannya akan berkurang, jadi dia vasokonstriksi, pembuluh darahnya jadinya kaku, nggak bisa melebar, nggak bisa menyempit lagi. Nah, ketika pembuluh darah itu kaku, jantung akan memompa lebih kencang, sehingga tekanan darahnya ketika jantung bekerja tadi akan meningkat. Kalau nggak ada plak, nggak ada sumbatan, ya normal-normal aja, lancar-lancar aja jantung mompanya. Tapi ketika ada sumbatan di dalam situ,
kekakuannya meningkat, akhirnya jantung juga memompanya meningkat. Sehingga tinggilah tekanan darahnya. Kira-kira begitu gambarannya ya. Baik. Oke. Nah, kalau kalau keadaan pasien yang tekanan darahnya tinggi, otomatis dia ngaruh ke banyak organ di tubuh ya. Yang pertama, penyakit jantung sudah pasti, karena akan ada kemampuan jantungnya yang lama-kelamaan berkurang, karena kan dia terus-terusan memompa dengan kekuatan yang besar, dengan tekanan yang tinggi. Suatu ketika nanti ada penyakit nyeri dada, ya, gagal jantung, ada kan istilah pasien dengan gagal jantung karena hipertensi. Terus ada juga gangguan ke otak. Kenapa? Karena tadi aliran darahnya macet sehingga nggak adekuat sampai ke otak, nggak cukup jumlah oksigen yang dialirkan ke dalam otak. Akhirnya nanti berkurang, bisa jadi penurunan kesadaran dan lain-lain, bisa jadi stroke pada akhirnya ya, bisa jadi perdarahan juga di dalam otak. Terus ada juga penyakit ginjal. Sebelumnya kita sudah bahas ya, kalau ginjal itu fungsinya menyaring darah. Jadi kalau misalnya ada permasalahan di pembuluh darah, di aliran darah, otomatis ginjal juga kena. Kemudian ada ke penyakit mata ya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk supaya masyarakat di rumah tahu kalau darah tinggi ini bukan cuma masalah darah tinggi doang. Ada masalah otak di situ, ginjal, jantung, mata bahkan ya. Mata, kenapa mata? Mata bisa kabur penglihatannya karena pembuluh darah ke mata itu kan kecil ya. Pembuluh darah itu ke mata kecil, kalau suplai oksigennya juga kurang, nanti bisa berefek kepada pembuluh darah yang ada di mata. Terus ada lagi ke ini pembuluh darah tepi. Sering ya kita dengar pasien itu rasanya kebas-kebas dok di tangan, di ujung kaki. Ternyata dia ada riwayat darah tinggi. Ternyata itu adalah efek atau komplikasi dari darah tingginya karena suplai darahnya tadi. Suplai darahnya kurang karena tekanan darah tinggi. Jadinya kebas-kebas, keram-keram, ujung tangan, ujung kakinya. Nah, kita nggak mau ini terjadi untuk masyarakat TVRI di rumah. Jadi harus waspada ya. Baik, dokter, nanti kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.